Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan spesial buat Bapak Ibu guru berkenaan dengan topik penulisan soal HOTS bagian yang keempat pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Silahkan Bapak Ibu bisa simak dari awal hingga akhir dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tentu pada video kali ini nanti kita akan sajikan bagaimana bisa menulis soal HOTS ya. Prinsip penulisan soal HOTS Bapak Ibu. Yang pertama, pada penulisan soal HOTS itu disarankan untuk menggunakan stimulus. Karena seringkali kalau soal itu tanpa stimulus biasanya mengarah ke bentuk soal yang level rendah ya. Jadi hanya untuk menguji mengenai pemahaman ataupun ingatan ya. Oleh karena itu disarankan kalau menyusun soal HOTS menggunakan stimulus. Stimulus nanti dapat berupa teks, gambar, skenario, tabel, grafik, wacana, dialog, video, ataupun masalah ya. Kemudian yang kedua, prinsip dalam penulisan soal HOTS adalah menggunakan konteks yang baru atau kekinian. Tentu ini untuk menghubungkan situasi dari kondisi yang sedang HOTS atau yang sedang hits di kekinian agar menarik minat dari peserta didik. Dan tentunya biasanya kalau konteks itu sudah lama, seringkali sudah ditemui oleh para peserta didik, maka jadinya mestinya dia HOTS menjadi tidak HOTS lagi ya. Kemudian yang ketiga, proses berpikirnya adalah tingkat tinggi atau memerlukan penalaran ya. Jadi tiga prinsip ini yang perlu diingat dalam menyusun soal HOTS, yaitu menggunakan stimulus, menggunakan konteks yang baru atau kekinian, dan proses berpikir tingkat tinggi. Oke, Bapak Ibu, untuk bisa membedakan tingkat kesulitan dan kompleksitas proses berpikir disajikan tabel berikut ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama nanti kaitan arah vertikal itu berkenaan dengan tahapan proses berpikir yang mulai dari level 1 atau tingkat rendah yaitu mengingat, kemudian level 2 menerapkan, dan level 3 penalaran atau berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang arah ke kanan atau arah mendatar atau arah horizontal nanti berkenaan dengan tingkat kesulitan yaitu mudah dan sulit ya. Sehingga mungkin dari tabel ini nanti berharap Bapak Ibu bisa membedakan proses berpikir dan tingkat kesulitan. Sebagai contoh, di baris yang pertama proses berpikirnya tingkat rendah, tingkat kesulitannya mudah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah siapakah nama Presiden pertama negara Republik Indonesia? Tentu karena menggunakan kata siapakah dia termasuk proses berpikir tingkat rendah. Jadi dia hanya mengungkap nanti untuk mengingat ya. Jadi misalkan pertanyaan siapa, di mana, kapan ya, bersama siapa, dengan apa, itu merupakan ciri dari proses berpikir tingkat rendah ya. Sementara juga kalau dilihat kesulitannya, pertanyaan ini mudah untuk dijawab ya, karena terlalu umum dan ya hampir semua penduduk di Indonesia akan bisa menjawab siapakah nama Presiden pertama negara Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah pada proses berpikir tingkat rendah ada yang sulit? Nah, berarti kan ini contohnya. Nah, siapakah Presiden Republik Indonesia yang membuka konferensi non-blok ke-16? Tentu Bapak Ibu juga akan kesulitan untuk menjawab ini kalau informasi ini belum pernah Bapak Ibu dapatkan. Tapi ini secara level ya, level mengingat. Nah, proses berpikirnya tingkat rendah. Tapi tingkat kesulitannya sulit karena kita nggak tahu mungkin gitu ya. Bagi yang sudah tahu ya ini mudah. Oke, bisa mulai membedakan Bapak Ibu. Nah, contoh di baris yang kedua, proses berpikirnya menerapkan atau level 2. Tapi mudah tingkat kesulitannya. Contoh,
Andi berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 28 meter kali 15 meter. Berapakah total jarak yang telah ditempuh Andi setelah mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 2 kali? Jadi ini adalah menerapkan keliling persegi panjang ya. Kemudian setelah itu dikalikan 2 karena 2 kali berputar. Nah, tentu ini tingkat kesulitannya mudah ya. Yang lebih sulit tapi masih di level penerapan, nah, kira-kira sebagai berikut ya. Pak Bagas ingin memagari kebun miliknya berbentuk persegi panjang berukuran 12 kali 93 meter kali 9,18 meter. Biaya pemagaran adalah 15.750.000 per meter. Apabila Pak Bagas mendapat diskon 39%, berapakah biaya pemagaran tersebut? Ya, nah, tentu ini selain menerapkan, yang kedua ya, kemudian dihitung pembiayaannya, kemudian diskonnya, belum tentu, belum lagi penggunaan bilangannya juga agak sulit untuk dalam berhitung. Jadi dia levelnya menerapkan tapi sulit ya. Sulit karena ada beberapa tahapan, sulit juga karena bilangan yang digunakan berupa desimal atau mungkin bilangan yang agak sulit untuk dihitung ya. Oke, sekarang untuk baris yang ketiga, dia pada proses berpikir tingkat tinggi atau level 3 atau penalaran ya. Adakah yang mudah? Nah, tentu ada. Contohnya misalkan gini ya. Mengapa Sari meminjamkan buku kepada Dini meskipun dia mengetahui bahwa bla bla bla. Jadi pertanyaan mengapa ini termasuk level berpikir tingkat tinggi. Tapi pada permasalahan ini dia mudah untuk diselesaikan ya. Sementara untuk tingkat kesulitan yang sulit, nah perhatikan contohnya ini. Bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Sinta. Jadi pertanyaan bagaimana itu menuntut tingkat berpikir penalaran atau tingkat berpikir level 3 atau berpikir tingkat tinggi. Nah, ini mudah-mudahan dari yang disajikan ini Bapak Ibu mulai bisa memahami perbedaan antara proses berpikir atau tingkatan kognitif dengan tingkat kesulitan ya. Oke, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk menulis soal hot? Nah, yang pertama, menentukan KD atau kompetensi dasar dan materi yang akan dibuatkan soal HOTS-nya. Ya, nanti kalau misalkan KD-nya tidak memungkinkan atau materinya tidak memungkinkan dibuat HOTS ya juga tidak mungkin ya. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Jadi nanti meliputi KD, materi, kemudian indikator soal ya, kemudian levelnya seberapa dan menggunakan pilihan ganda, uraian dan seterusnya. Kemudian ini fokus untuk merumuskan indikator soal. Ya, jadi dalam merumuskan indikator soal tentu ini memperhatikan yang sudah disampaikan sebelumnya berkenaan dengan prinsip dari soal hot, menggunakan stimulus ya. Jadi stimulusnya yang mungkin menarik ya, konteksnya kekinian ya atau baru, kemudian menggunakan proses berpikir tingkat tinggi atau penalaran. Dan terakhir, tentu dalam menulis soal ini perlu memperhatikan kaidah penulisan soal yang tentunya meliputi kaidah materi, konstruksi dan bahasa ya. Oke. Berikut adalah contoh soal HOTS untuk mata pelajaran IPS ya di SD kelas 6 ya. Kali ini di kompetensi dasar 3.2 menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia ya. Materinya adalah modernisasi. Nah, ini perhatikan indikator soalnya ya. Disajikan gambar moda transportasi, peserta didik dapat menyimpulkan moda transportasi yang paling diminati beserta alasannya. Tentu level kognitifnya karena yang disusun adalah soal HOTS, maka level 3 atau level penalaran atau berpikir tingkat tinggi. Nanti bentuk soalnya berupa pilihan ganda ya. Oke. Perhatikan di indikator soal disajikan gambar, berarti di sini ada stimulusnya ya, nanti berupa moda transportasi. Nah, ini kira-kira soal yang nanti muncul ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, yang pertama itu ada moda transportasi angkutan kota ya. Kemudian yang kedua, nah, tentu ini moda transportasi yang lebih modern ya, menggunakan aplikasi dan seterusnya.
Sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi, jenis transportasi yang paling diminati masyarakat perkotaan adalah bla 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 bla. Tentu ini nanti mengkaitkan antara perkembangan teknologi diarahkan ke moda transportasi. Sehingga kalau dilihat konteksnya adalah kekinian ya, menggunakan stimulus, dan di sini peserta didik atau peserta tes mesti harus menganalisa ya. Jadi kalau gambar satu tentu ini yang lebih lama ya. Kemudian yang kedua yang kekinian ya. Sehingga soal ini bisa dikategorikan dalam bentuk soal HOTS disertai stimulus, ada konteks yang kekinian, dan tentu perlu berpikir tingkat tinggi ya atau penalarannya. Oke, semoga ini bisa membantu Bapak Ibu menjadi referensi atau contoh untuk bisa mengembangkan soal HOTS yang Bapak Ibu bisa susun sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.